Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, tadi dijelaskan tentang bagaimana kita berkewajiban untuk menyerukan kebaikan. Tidak boleh kita bersekongkol untuk keburukan. Ibu bapak sering melihat kemungkaran? Sering enggak? Seperti apa? Jadi jangan menyembunyikan, sepinter-pinter kita menyembunyikan sesuatu pasti akan terungkap. Kalau tidak terungkap di dunia pasti terungkap di akhirat. Biasanya orang yang biasa berbuat maksiat itu sulit Bapak Ibu sekalian merasakan pedihnya maksiat. Nyaman. Biasanya bohong sekali kepada bapaknya, uang belanjanya enggak habis dibilang habis. Ibu ada yang begitu enggak? Ada. Ini kayaknya senyumnya lebar ini. Pengalaman kayaknya. Itu berarti awal-awal itu gemetar, takut gitu ya. Awal-awal. Tapi lama-lama kok jadi biasa itu Bapak sekalian. Itu yang kecil. Demikian juga tadi soal pembunuhan. Jadi mulai masyarakat ini ada, mulai manusia itu ada Ibu Bapak sekalian. Pembunuhan itu sudah ada. Contohnya siapa? Qabil dan Habil. Karena kurbannya aja enggak diterima. Soal hanya perbedaan jodoh saja sampai pembunuhan. Bahkan ketika menguburin pun sulit. Repot sendiri. Jadi orang yang berbuat dosa Ibu Bapak itu repot sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang hatinya bersih, berbuat dosa, berbuat salah, bahkan kecil apapun itu kita merasa pedih. Nah di dalam Islam kemungkaran itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ya ada yang kemungkaran dengan hukuman yang pasti dari Allah. Disebut dengan hukuman had, hududnya. Seperti mencuri Bapak Ibu sekalian. Diapain? Dipotong tangan kalau nyampe pada batas tertentu, nah ini sop dan seterusnya. Ada yang sifatnya itu kemanusiaan, ada namanya kisos. Hukumnya itu ketergantungan bagaimana orang itu dihukum, tapi kalau dimaafkan oleh orang yang merasa dirugikan, itu boleh Kak, seperti dengan bayar diat. Itu ada tergantung dengan orang, tapi kalau kisos langsung ketentuan dari Allah. Ada yang namanya takzir. Tergantung kita, wah ini di penjara aja ini. Biar berhenti. Nah ini lebih baik apa? Didenda aja ini biar enggak melakukan kembali. Tapi prinsip hukum dari A sampai Z itu Bapak Ibu sekalian. Satu tujuannya. Al-mawani wal zawajir. Mawani artinya apa? Preventif. Kalau ada temannya yang dihukum, ingat. Kalau membunuh di penjara loh. Kalau di sini. Kalau di sana yang menggunakan hukum kisos langsung kalau membunuh apa? Langsung dipenggal. Kalau tidak diampuni oleh keluarganya dengan bayar diat. Akhirnya orang menjadi takut. Dan begitu juga orang yang berbuat dosa tidak lagi, orang yang berbuat pidana juga tidak mengulangi kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini hukuman biar dia yang mengerjakan tak mengulangi kembali. Orang yang tak pernah berbuat dosa itu tidak melakukan. Itu tujuannya. Tapi tadi mamanya ada yang masih dikejar Pak, ada tinggal satu orang. Kiai Sumarno sangat mengikuti kasus ini. Saya nggak tahu ada hubungan apa dengan beliau. Nanti tunggu saja beliau ceramahnya apa Bapak sekalian. Ini beliau nanti detil ini. Karena beliau itu termasuk bagian dari penasihat para artis. Ya. Beliau ini. Nah Ibu Bapak sekalian. Kalau kita yakin adanya Allah. Maka kita jangankan kita ini berbuat dosa. Mau melindungi orang yang berbuat dosa itu enggak boleh. Dalam hukum pidana kita sudah jelaskan. Orang yang bersekongkol dan dengan kejahatan dia juga sama mengerjakan kejahatan.
Begitu juga kita, kalau ada orang berbuat jahat kemudian dikejar-kejar oleh aparat, disembunyikan di rumah kita, kita juga kena oleh aparat, demikian juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kalau tahu bagaimana Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu wa hum labi sama kanu yaf'alun. Orang Bani Israel itu terburuk Bapak Ibu sekalian karena mereka berbuat dosa dan mereka itu melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tak pernah ada yang menolak kalau ada keburukan. Tak pernah mereka itu juga melarang kalau ada keburukan. Bahkan mereka itu bersama-sama melakukan keburukan. Oleh karena itu kita tidak boleh bersekongkol di dalam kejahatan. Kita harus menolak, maka kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada ustadz, kadang-kadang cawe-cawe ini ada kemungkaran. Lalu ustadz mengatakan, lalu ustadz berdakwah. Allah ustadz, gak usah peduli sama kita lah. Urusin aja anaknya, urusin istrinya, urusin keluarganya. Ngapain ngurusin kita, urusin diri sendiri. Itu enggak benar Bapak Ibu sekalian kata-kata itu. Yang benar gimana? Kita harus bil mau'izatil hasanah. Ya, bil hikmah, dengan baik. Caranya saja yang harus kita pelihara, jangan sembrono kita. Kita harus melakukan itu tapi dengan cara baik. Kalau sekiranya menimbulkan mungkar lebih gede, ya kita kadang-kadang as-sukut adalah at'aful iman. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau yang punya kekuasaan bisa langsung dengan kewenangannya dihapus. Fa'ilam yastati fa bilisani, ngomong kayak kiai ini kerjaannya ngomong, saya kerjaan ngomong karena saya enggak punya tanda tangan. Enggak punya tanda tangan, yang bisa tanda tangan buat santri-santri saja tanda tangan. Ini siapa yang melanggar. Tapi untuk di kota Depok, Jakarta saya enggak punya tanda tangan karena saya bukan gubernur. Saya bukan wali kota, enggak punya tanda tangan. Yang falyughayyir biyadihi yang punya tanda tangan. Yang tangannya ada tandanya. Punya saya tangannya enggak ada tandanya. Ya, saya cuman bilisan nih, saya dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan lisan, fabiqolbi, minimal tidak mengakui terhadap keburukan itu. Kita yakin ini adalah tugas kita, enggak boleh kita diam saja. Dan yakin apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Dan pasti diketahui minimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Jadi orang gak ada yang tahu Pak. Pasti juga ada yang tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa yakin ada Allah, maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pasti melihat. Artinya kalau kita melihat hasilnya ada. Jadi ibu bapak tidak usah takut berbuat baik, kok nggak ada terima kasih dari yang lain. Jadi nggak ada terima kasihnya Pak. Saya sudah berbuat baik. Bapak ibu berbuat baik karena dia atau karena Allah? Karena Allah. Kalau karena Allah, Allah tahu nggak? Siapa yang membalas? Kalau minta balasan dari orang berbuat baik itu pasti kecewa. Karena seringkali orang yang kita baikin malah air susu dibalas dengan air comberan. Gitu. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita jangan berbuat maksiat dan jangan bersekongkol dengan kemaksiatan.